Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah ya, oke, kita mulai ya. Jadi pengembangan itu salah satu hal yang penting untuk memajukan suatu perusahaan gitu ya. Pengembangan ini dalam apa? Ya terserah. Pengembangan dalam hal produknya, pengembangan dalam hal metode-metodenya, pengembangan dalam pemasarannya. Tapi kita di sini sekarang membicarakan tentang pengembangan secara MSDM-nya, secara manusianya. Gitu. Apa aja sih? Nah, outline yang kita akan pelajari yaitu satu, pentingnya pengembangan. Yang kedua, definisi pengembangan. Ketiga, tujuan pengembangan. Keempat, pelatih atau instruktur. Yang kelima, metode pengembangan. Yang keenam, penilaian prestasi karyawan. Yang ketujuh, mutasi karyawan. Yang kedelapan, promosi karyawan. Nah, gimana sih pentingnya pengembangan? Nah, pengembangan itu development adalah fungsi operasional kedua dari manajemen personal IA. Pengembangan karyawan baru atau lama perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Agar pengembangan ini dapat dilaksanakan dengan baik, harus lebih dahulu ditetapkan suatu program pengembangan karyawan. Jadi setelah kita merencanakan pengadaannya ya, kita juga harus merencanakan pengembangan si manusia ini gitu ya. Yang baru nih kan biasanya kayak misalkan sarjana baru, dia lebih banyak ke teori, tapi prakteknya itu masih belum ada gitu ya. Jadi harus diapakan nih? Nah, perlu adanya pengembangan kan. Pengembangan itu didapat dari siapa? Mungkin dari seniornya bisa, atau dia disekolahkan dulu, seperti itu ya. Dan perusahaan-perusahaan yang baik juga pasti care gitu ya sama karyawannya terhadap pengembangan si karyawan tersebut. Gitu. Nah, setiap personil perusahaan dituntut agar dapat bekerja efektif, efisien, kualitas dan kuantitas pekerjaannya baik sehingga daya saing perusahaan semakin besar. Pengembangan ini dilakukan untuk tujuan non-karir maupun karir bagi karyawan baru atau lama melalui latihan dan pendidikan. Jadi pengembangan ini ada dua, bisa melalui latihan, bisa melalui pendidikan gitu ya. Untuk apa? Untuk terjadinya keefektifan, keefisienan secara kualitas dan kuantitas dalam pekerjaannya yang nantinya sangat bermanfaat gitu ya bagi jalannya perusahaan agar si perusahaan ini tetap tetap sustainable gitu ya. Baik, definisi pengembangan menurut para ahli. Ya, yang pertama dari Edwin B. Flippo. Pendidikan adalah hubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan kita secara menyeluruh. Latihan adalah merupakan usaha peningkatan pengetahuan dan keahlian seorang karyawan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Menurut Andrew F. Sikula, pengembangan mengacu pada masalah staf dan personel adalah suatu proses pendidikan jangka panjang menggunakan suatu prosedur yang sistematis dan terorganisasi dengan manajer belajar, pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum. Nah, yang ketiga menurut Dr. Andes Jan Bella merupakan proses peningkatan keterampilan kerja baik teknis maupun manajerial. Pendidikan berorientasi pada teori, dilakukan dalam kelas, berlangsung lama, dan biasanya menjawab why, kenapa. Latihan berorientasi pada praktek, dilakukan di lapangan, berlangsung singkat, dan biasanya menjawab how. Jadi kalau pendidikan gitu ya, biasanya menjawab why, kenapa ini gitu ya. Tapi kalau praktek gitu ya, how, kayak ibaratnya saya menawarkan pelatihan ke teman-teman secara gratis mengenai soft skill copywriting ads nanti ya, maksudnya bagaimana sih menulis iklan secara baik, secara bikin orang tuh pas melihat baca gitu ya. Nah itu kan ya dibuatnya tentang pelatihan gitu ya, karena kalau pendidikannya ya tentang komunikasi pemasaran gitu. Tapi secara prakteknya ya
ada macam-macam cabang ilmu, termasuk salah satunya copywriting itu gitu ya, dan itu sangat dibutuhkan di era digital sekarang. Kenapa sangat dibutuhkan copywriting? Ya karena antara penjual dan pembeli itu nggak bisa gitu ya, maksudnya di zaman sekarang nggak ketemu langsung gitu. Tapi bagaimana si owner, si pengusaha, si manajer pemasaran, si pokoknya orang-orang yang yang bertugas untuk memasarkan produk itu bagaimana caranya agar pesan komunikasi iklan ini disampaikan dengan baik gitu ya, dan dapat diterima gitu sama si komunikannya gitu ya, si konsumennya gitu. Lalu tujuannya apa? Nah, tujuan pengembangan sumber daya manusia mempunyai dua dimensi. Yang pertama itu tujuan berdasarkan individunya gitu ya. Yang kedua tujuan berdimensi institusional. Kalau individu mengacu kepada sesuatu yang dicapai oleh seorang pegawai. Terus tujuan berdimensi institusional mengacu kepada apa yang dapat dicapai oleh institusi atau organisasi sebagai hasil dari program-program pengembangan sumber daya manusia. Untuk memastikan bahwa organisasi mempunyai orang-orang yang berkualitas untuk mencapai tujuan organisasi untuk meningkatkan kinerja dan pertumbuhan. Jadi kalau buat individu, ya pastinya setelah dikasih pengembangan dia semakin pintar dong gitu ya. Ya mungkin ada yang tidak begitu juga gitu ya. Tadi tergantung orang ya. Tetapi perusahaan yang baik pastinya memberikan pelatihan dan pendidikan untuk karyawan-karyawannya. Agar apa? Agar setelah dia dikasih pelatihan, kasih pendidikan, bukan hanya secara teknis dia mengerti, tetapi secara praktek pun dia mengerti dan semakin pintar. Dan di situ kan bisa nantinya dia naik jabatan atau apalah gitu ya. Nah, nanti kinerja sama pertumbuhannya dari perusahaan ya pasti ketika SDM-nya baik gitu ya, SDM-nya care sama perusahaan, SDM-nya kayak Pak Harima sama Pak Takaichi gitu kan, dia kan sangat berinisiatif gitu ya. Pak Harima ngasih cairan infus gitu ya 3 tahun sebelumnya gitu ya. Di Pak Keiko 3 tahun setelahnya dia diangkat jadi direktur, punya melihat peluang lagi gitu ya. Masyarakat Jepang semakin peduli sama kesehatannya. Tapi kalau cairan infus doang kan nggak enak gitu. Dia butuh rasa yang enak gitu ya. Akhirnya pekerjaan itu diserahkan sama Pak Harima ke Pak Takaichi. Nah itu kan si Pak Harima sama si Pak Takaichi ini ibaratnya sudah loyal sekali terhadap perusahaan gitu ya. Nah, tujuan pengembangan satu, meningkatkan produktivitas kerja. Sudah benar, pencapaian efisiensi sudah pasti gitu ya. Efisiensi biaya. Berusaha meminimalisir kerusakan. Kalau ada kerusakan, efisiensi nggak efisien dong. Ketika saya mau jadi karyawannya Jessica gitu ya ibaratnya. Jess, ada kerjaan nggak? Oh, ada nih, bikin lilin gitu ya. Lilinnya bagaimana? Oh, ya pastinya kan saya dibutuhkan pelatihan dulu gitu ya untuk membuat lilin itu, entah itu kotak, entah itu bulat, entah itu seperti apa gitu ya. Kalau misalnya saya tidak diberikan pelatihan dulu, pastinya kan saya nggak tahu apa-apa gitu ya. Dan itu bisa kerusakan bisa banyak gitu ya. Biaya-biaya yang ditimbulkan akibat itu juga bisa banyak gitu. Lalu mengurangi kecelakaan, meningkatkan pelayanan, memelihara moral pegawai, meningkatkan peluang karir, meningkatkan kemampuan konseptual, meningkatkan kepemimpinan, meningkatkan balas jasa, meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Nah, pengembangan perlu dilakukan perusahaan karena bermanfaat baik bagi perusahaan, karyawan, dengan konsumen. Kalau bagi perusahaan sudah jelas ketika misalkan karyawannya pinter-pinter, karyawannya loyal-loyal, perusahaan ya akan semakin senang ya, maksudnya bisa makin maju gitu ya, karena si karyawannya nih loyal sekali, semangatnya ada gitu ya.
Terus menurut bagi karyawan ya itu tadi promosi, terus ya gaji juga bisa makin besar gitu ketika dia diangkat jadi apa diangkat dengan jabatan baru akibat kepintarannya yang makin meningkat gitu ya. Konsumen ya udah pasti gitu ya. Produknya yang tadinya produknya jelek gitu ya, produknya kurang baik, ketika konsumen komplain, akhirnya ada pelatihan tuh untuk membuat produk-produk yang baik, seperti apa, packagingnya seperti apa. Ketika produknya dijual lagi dengan apa yang diinginkan konsumen, nah tentunya konsumen akan semakin senang. Nah, jenis pengembangannya ada dua. Yang pertama pengembangan informal, yang kedua pengembangan formal. Informal itu apa? Karyawan atas keinginan dan usaha sendiri melatih dan mengembangkan dirinya dengan mempelajari buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan pekerjaan atau jabatannya. Lalu yang kedua pengembangan formal. Karyawan ditugaskan oleh perusahaan untuk mengikuti pendidikan atau latihan, baik yang dilakukan perusahaan maupun yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pendidikan atau latihan. Kayak kita kuliah sekarang itu. Ini namanya pengembangan formal ya, pendidikan formal. Nah, informalnya gimana? Kalian bisa tuh cari. Kalian minat di bisnis. Ya udah coba jalanin suatu bisnis dan kalian ikuti workshop di sini di YouTube banyak gitu ya. Kalau kalian memang fokus untuk berbisnis gitu, banyak tips dan triks gitu ya yang kalian bisa pelajari dengan gratis ataupun berbayar gitu ya. Nah, kalau informal ya dari diri sendiri banyak buku-buku yang ibaratnya kalian beli untuk dibaca gitu ya. Itu buat mengembangkan secara informal kalian. Nah, pelatih atau instruktur. Jadi pelatih dan instruktur ini kan dalam pengembangan atau pendidikan nih ada yang namanya pelatih atau instrukturnya. Nah, pelatih atau instrukturnya ini bisa pertama dari internal, bisa dari eksternal, bisa digabungkan juga internal sama eksternal gitu ya. Internal mungkin tadi saya bilang diajarkan dari para senior gitu ya. Terus eksternal kita bisa menyewa vendor-vendor atau kukuk seperti ibaratnya kalau misalkan motivasi kayak Pak Mario Teguh, terus MSDM siapa, terus yang secara keuangan siapa gitu ya. Itu dari eksternal gitu ya. Kayak misalkan Staben nyewa Melvina kemarin ya. Nah, itu kan pelatihan dari eksternal gitu ya. Nah, ini juga bisa digabungkan dari internal sama eksternal. Nah, syarat-syaratnya apa? Kalau kita misalkan menjadi owner, menjadi CEO gitu ya. Nah, kita juga harus mikirin gitu, menjadi manajer gitu ya ibaratnya. Kita harus mikirin nih, antara pelatihan yang kita buat, pendidikan yang kita buat, nah si pelatihnya ini harus memiliki apa saja. Yang pertama harus memiliki teaching skill gitu ya. Skill untuk mengajari gitu ya. Terus komunikasinya, public speakingnya gitu ya harus baik, gitu. Social skillnya harus baik gitu ya. Terus dia juga berkompetensi gitu ya terhadap ilmu-ilmunya, technical kompeten gitu ya. Lalu dia bisa mengontrol emosinya gitu ya. Nah, proses pengembangan yang pertama ada sasaran, tentukan nih sasaran yang mau dicapainya apa. Jadi kalau misalkan mau bikin pelatihan tentang keuangan, nah ini sasarannya maunya apa. Terus kalau misalkan mau bikin pelatihan tentang kepemimpinan, leadership gitu ya, ini sasarannya mau jadiin apa gitu ya misi karyawannya. Terus kurikulumnya dibuat. Kurikulumnya harus sejalan dengan sasaran yang akan dicapai. Biasanya kalau kita nyewa vendor, kurikulum udah ada gitu ya. Jadi kita tinggal si manajer ini atau nggak owner ini tinggal melihat kurikulumnya apa saja nih. Saya mau ngasih pelatihan pendidikan buat karyawan saya tentang leadership gitu ya. Nah, kurikulumnya biasanya udah ada kalau dari vendor. Nah, sarana. Nah, persiapkan alat-alat tempat yang akan dipakai. Sarananya di mana gitu ya. Apa aja yang dibutuhkan. Kalau misalkan pelatihan mengenai komputer ya berarti
diain komputernya gitu ya. Lalu yang keempat, peserta nih, syaratnya apa, pesertanya bagaimana. Jadi tidak semua karyawan kita ikutin, jadi ada tuh syaratnya apa saja gitu ya. Misalkan pelatihan desain. Nah, divisi divisi keuangan ya tidak bisa, maksudnya tidak dimasukkan ke dalam pelatihan itu gitu ya. Lalu unjuk pelatih yang sesuai dengan sasaran, ini sangat perlu gitu ya. Lalu pelaksana, pendampingan dari awal hingga evaluasi. Pelaksanaannya bagaimana nih? Kalau misalkan dari vendor, ini kira-kira didampingin nggak nih dari awal sampai evaluasi? Tanyakan dulu. Jadi jangan cuma dilepas saja. Nah, metode pengembangan. Metode pengembangan tadi ada pelatihan sama pendidikan ya. Metodenya itu kalau pelatihan ada on the job, ada vestibule, ada demonstration and example, simulation, apprenticeship, classroom method. Kalau di pendidikan ada training method, classroom method, understudies gitu ya, job rotation, cooking, counseling, junior board. Ini semua kalian bisa baca ya di buku atau enggak kalian cari. Ini apa aja gitu ya. On the job seperti apa, vestibule itu seperti apa gitu ya. Lalu penilaian prestasi karyawan. Nah, penilaian prestasi adalah proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka gitu ya. Manfaatnya apa? Satu, perbaikan prestasi kerja. Kedua, penyesuaian kompensasi. Ketika misalkan kita sudah memberikan pendidikan, sudah memberikan pelatihan, kita nilai gitu ya. Prestasinya seperti apa? Apakah meningkat atau enggak gitu ya. Nah, manfaatnya apa ketika si karyawan misalkan si karyawan yang sudah bekerja 10 tahun sama karyawan yang baru bekerja selama 3 tahun, oh ternyata prestasinya lebih baik sih yang 3 tahun bekerja nih. Nah, ini kan bisa nih sebagai CEO atau enggak sebagai manajer, kalian bisa lihat gitu ya. Ini dia bagus nih. Oke deh, ditempatin di sini deh, menggantikan ini gitu ya. Terus kompensasinya udah pasti dong naik gitu ya ketika menjadi atasan gitu. Nah, kebutuhan latihan dan pengembangan, perencanaan dan pengembangan, penyimpangan proses staffing, tidak akuratan informasi, kesalahan desain pekerjaan, kesempatan kerja yang adil, dan tantangan eksternal. Lalu mutasi karyawan. Nah, mutasi ini apa? Perpindahan ya. Mutasi merupakan pemindahan karyawan dalam bentuk pengalihan tempat atau pengalihan tugas, menurut Ghazali. Nah, mutasi merupakan kegiatan pemindahan karyawan dari satu jabatan ke jabatan yang lainnya secara horizontal tanpa diikuti dengan peningkatan gaji, tanggung jawab, serta kekuasaan, menurut Kadarman gitu ya. Mutasi juga kan ada yang baik, ada yang buruk. Ketika karyawan kita menjadi menjadi racun bagi teman-temannya ibaratnya. Ini si manajer harus bisa lihat nih. Wah, nih karyawan ini gara-gara ada karyawan ini kok kerjaan bawahan-bawahan saya kok jadi males ya. Nah, ini perlu nih orang-orang kayak gini dimutasi gitu ya. Nah, kalau misalkan mutasinya, tapi mutasi kesannya selalu buruk gitu ya maksudnya. Tapi mutasi ini juga bisa ketika kita punya cabang gitu, cabang perusahaan, kita pindahkan orang, misalkan manajer divisi 1 gitu ya, kita pindahkan untuk mengisi kekosongan yang ada di di cabang yang lain gitu ya. Kamu mau mutasi deh tuh ke Cilegon atau ke Serang gitu. Nah, tujuan mutasi apa? Meningkatkan produktivitas karyawan dalam bekerja. Kedua, menciptakan keseimbangan antara tenaga kerja dengan komposisi jabatan atau pekerjaan. Ketiga, menambah dan memperluas pengetahuan karyawan. Keempat, menghilangkan rasa bosan terhadap pekerjaan.
Kelima, sebagai pemicu agar karyawan mau dan terus berupaya dalam meningkatkan karir yang lebih tinggi. Keenam, sebagai pelaksanaan hukuman atau sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan. Ketujuh, memberikan pengakuan dan imbalan terhadap prestasi yang telah dicapai karyawan. Kedelapan, sebagai alat pendorong agar semangat kerja terus meningkat melalui persaingan terbuka. 9, sebagai tindakan pengamanan yang lebih baik. Ke-10, penyesuaian pekerjaan karyawan dengan kondisi fisik karyawan. Ke-11, mengatasi perselisihan yang terjadi antar karyawan. Jadi mutasi juga bisa terjadi karena antara satu orang dan orang lainnya terjadi perselisihan gitu ya. Kita mutasi nih orang, kalau misalnya disatuin kayaknya bakalan nggak baik gitu ya. Untuk perusahaan pasti nggak baik, untuk mereka pun tidak baik. Nah, yang selanjutnya ada promosi karyawan. Promosi karyawan itu apa? Promosi jabatan berarti perpindahan yang memperbesar wewenang dan tanggung jawab ke jabatan yang lebih tinggi di dalam suatu organisasi yang diikuti dengan kewajiban, hak, status, dan penghasilan yang lebih besar. Menurut Carl, keberhasilan karir seseorang dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut. 1. Pendidikan formalnya. 2. Pengalaman kerjanya. 3. Sikap atasannya. 4. Prestasi kerjanya. 5. Adanya lowongan jabatan. 6. Produktivitas kerja dan sebagainya. Pendidikan formal itu udah pasti gitu ya. Ketika misalkan kita bekerja di suatu perusahaan yang tadinya masih S1 gitu, lalu kita melanjutkan atau enggak disekolahkan lagi sama si perusahaan ini, ya udah kamu ambil bagian manajemen sumber daya manusia ya di S2. Nah, itu kan bakalan menaikkan karirnya dan menaikkan kompensasinya udah pasti gitu ya. Ketika dia S2 gajinya bertambah gitu ya. Nah, pengalaman kerja juga mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi promosi karyawan. Makanya mumpung kalian masih kuliah gitu ya, waktu juga ibaratnya masih banyak gitu, perbanyaklah untuk kalau lagi diam gitu ya, perbanyaklah baca atau enggak perbanyaklah nonton YouTube lah tentang kalau emang kalian fokus kalian mau di mana gitu ya. Kalau kalian mau fokus di bisnis ya carilah tentang bisnis gitu ya. Kalau fokus kalian mau ke mana, jadi apa gitu ya, fokus ke situ gitu ya. Contohnya misalkan copywriting yang saya tawarkan gitu. Kalau kalian misalkan fokus di sini, ya itu kan salah satu dari pengalaman kalian ya. Kalau misalkan kalian sudah dapat pelatihannya, kalian sudah paham, lalu kalian praktekkan terus-menerus, kalian makin jago. Ketika misalkan kalian sudah lulus kuliah, dibutuhkan copywriter gitu ya. Nah, itu kalian udah punya portofolio tuh kalau kalian sudah menjalankan buat bisnis kalian gitu ya. Nih, apalagi kalau kalian buka jasa gitu ya. Dari mahasiswa sudah buka jasa tentang copywriting gitu ya, tentang copywriter. Nah, ini kan ketika kalian lulus ya, kalau kalian mau kerja sudah punya gitu, update gitu portofolio kalian gitu. Ini portofolio saya gitu. Dan ini kan juga mempengaruhi karir kalian gitu ya. Jadi dari sekarang cobalah untuk tidak selalu mager gitu ya, tapi cobalah cari pengembangan diri lah buat kalian gitu ya. Dan itu kan untuk masa depan kalian. Nah, ini sikap atasannya gitu ya, termasuk prestasi kerjanya, ada lowongan jabatan ketika misalkan manajer divisi 2 kosong. Nah, untuk masuk ke untuk mengganti si manajer divisi 2 yang kosong ini kan berarti ada kesempatan nih, ada promosi nih, si perusahaan mengadakan promosi. Gimana nih, ada kosongan di divisi 2, silakan kalau kalian berminat
ada promosi di tahun ini untuk mengisi itu gitu ya. Ya gitu. Nah, tujuan promosi apa? Satu, untuk memberikan pengakuan, jabatan, dan imbalan jasa yang semakin besar pada karyawan yang berprestasi kerja lebih tinggi. Ini sangat mempengaruhi apa ya? Mempengaruhi perusahaan juga, mempengaruhi individu juga gitu ya. Ketika kita diakuin gitu ya sama orang lain kan kita senang gitu ya. Apalagi ketika buah pikiran kita, pekerjaan kita, usaha, waktu kita di perusahaan itu diberikan pengakuan gitu ya dari perusahaan, ya pasti kan kitanya senang gitu ya. Terus kedua, dapat menimbulkan kepuasan dan kebanggaan pribadi, status sosial semakin tinggi ya. Ketika ngumpul-ngumpul sama temen sekarang kerja di mana, jadi apa gitu ya, jadi manajer nih, jadi direktur nih, kan itu menimbulkan status sosial yang tinggi gitu ya. Nah, yang ketiga, untuk merangsang agar karyawan lebih bergairah bekerja, berdisiplin tinggi, dan memperbesar produktivitas kerja gitu ya. Kalau ada peluang untuk promosi ya pasti karyawan akan lebih rajin gitu ya, semakin bergairah untuk bekerja. Nah, yang keempat, untuk menjamin stabilitas kepegawaian dengan direalisasikan promosi kepada karyawan dengan dasar dan pada waktu yang tepat serta penilaian yang jujur. Jadi untuk promosi ini juga harus objektif ya. Jangan selalu ada orang dalam gitu. Wah, dia mau udah deket tuh bermuka dua. Itu mungkin pikiran-pikiran negatif kita aja gitu ya untuk menilai seseorang gitu ya. Jadi kita harus objektif juga gitu ya. Nah, yang kelima, kesempatan promosi dapat menimbulkan keuntungan berantai, multiplier effect dalam perusahaan karena timbul lowongan berantai. Gitu ya. Lowongan berantai itu maksudnya ketika kekosongan tadi gitu ya, kita mengadakan pengadaan gitu. Nah, itu kan juga ketika tidak ada karyawan yang bonafit gitu ya untuk menggantikan posisi itu, kita ngadain pengadaan kan, jadinya kita juga membuka lowongan pekerjaan yang banyak gitu. Kita harus memilih lagi gitu kan. Nah, yang keenam, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya yang lebih baik demi keuntungan optimal perusahaan. Yang ketujuh, untuk menambah, memperluas pengetahuan serta pengalaman kerja para karyawan, dan ini merupakan daya dorong bagi karyawan lainnya. Yang kedelapan, untuk mengisi kosongan jabatan, ya tadi ya. Yang kesembilan, karyawan yang dipromosikan kepada jabatan yang tepat, semangat kesenangan dan ketenangan dalam bekerja semakin meningkat. Jelas gitu ya. Karyawan itu passionnya di situ, ilmunya di situ, ditempatkannya yang benar gitu ya. Lalu untuk mempermudah penarikan pelamar, sebab dengan adanya kesempatan promosi merupakan daya pendorong serta perangsang bagi pelamar untuk memasukkan lamarannya. 11, promosi akan memperbaiki status karyawan dari karyawan sementara menjadi karyawan tetap setelah lulus dari masa percobaannya. Ya, sekarang kan banyak, kalau mau kerja kontrak dulu gitu ya. Kontrak dulu setahun, 2 tahun. Kalau kalian bisa, kalian bonafit, kalian memang dibutuhkan, jadi karyawan tetap gitu. Oke. Materinya cukup sampai di sini. Ada pertanyaan nggak? Cek. Ini pribadi belum ada, Pak. Ada pertanyaan? Pak, itu Pak, namanya apa? Yang buat presentasi nggak ada revisi-revisi lagi toh, Pak? Enggak, udah, nggak apa-apa. Ya nanti maksudnya untuk presentasi, kan besok kelompok Risa ya, setelah kelompok Risa itu ya seperti biasa, maksudnya harus ada pertanyaan dari kelompok selanjutnya gitu ya.
kelompok selanjutnya harus menyiapkan pertanyaan 3 atau 4 gitu ya untuk kita sama-sama belajar, sama-sama mendiskusikan. Di grup perlu dikirimin makalahnya juga atau enggak, Pak? Boleh, dikirimin aja. Bisa, nanti biar teman-teman biar lihat. Nanti mungkin kalau misalkan ada revisi gitu ya, nggak usah pakai revisi, kayak tadi aja saya jelasin. Nah, oh Risa nih di sini gitu. Paling itu aja. Baik, Pak. Siap. Ada pertanyaan lagi? Pak, itu yang sistematika makalah yang di GC itu kan ada bab tentang teori-teori, itu maksudnya gimana ya Pak? Teori-teori. Nanti kamu lihat kerjaan Risa aja deh. Ikutin kerjaan Risa sama Tata aja. Oke Pak. Ya kayak kalau Risa kan ngerjainnya dari awal pendahuluan, terus ada latar belakangnya. Terus masalahnya itu yang ada di poin-poin di RPS itu. Apa sih misalnya apa sih itu kompensasi, bagaimana sih itu kompensasi, itu masalahnya gitu ya. Terus misalkan di bab 2 tentang isi dari materinya itu. Baik Pak. Nah ya. Risa dan Tata. Ini kan ada bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan gitu ya. Bab 3 penutup, udah cukup. Bab 1 pendahuluannya apa? Ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan pembuatan makalah. Bab 2-nya apa? Yang dibahas itu apa gitu ya, menjawab sih rumusan masalah ini gitu ya. Misalkan kompensasi di sini ya, pengertian kompensasi, jenis-jenis kompensasi, fungsi kompensasi, ya itu yang dibahas satu-satu. Gitu. Bab 3-nya penutup, kesimpulannya apa, terus sarannya apa, lalu daftar pustaka, gitu ya. Itu. Berarti cukup 3 bab aja ya Pak? Iya, 3 bab aja. Kalau di itu apa emang? Kalau di GC kemarin saya cek itu sebentar Pak. Bab 1 itu pendahuluan. Oh iya, ada ini ya, ada permasalahan gitu ya. Iya. Gak usah lah, bab 1 sampai bab 3 aja. Oh ya, baik. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Udah sih Pak, itu aja. Udah ya, itu aja ya. Ya udah. Terima kasih semuanya. Perkuliahan saya cukupkan sampai di sini. Terus semangat kuliahnya, jangan patah semangat. Harus semangat terus. Terus tadi yang saya bilang, kalian mahasiswa harus sudahi magernya gitu ya. Maksudnya cari komunitas-komunitas yang bermanfaat buat pengembangan diri kalian. Cari ilmu-ilmu yang emang kalau mau jadi pebisnis silahkan, ilmunya banyak, di YouTube banyak, di TikTok banyak, kalian tulis lagi, kalian praktekkan sih. Intinya sih ilmu-ilmu itu harus dipraktekkan ya agar terus terpakai gitu ya, agar kalian juga punya pengalaman. Oke. Terima kasih. Saya cukupkan sekian. Selamat siang semuanya. Saya izin live ya. Ya, selamat siang semuanya.